Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Reformasi mengguncang bukan hanya sistem politik, tetapi juga cara bangsa ini memandang Pancasila, termasuk dalam dunia pendidikan. Di awal reformasi, muncul semangat untuk meninggalkan cara lama yang dianggap terlalu kaku dalam mengajarkan Pancasila. Pendidikan Pancasila pada masa sebelumnya dianggap terlalu memaksa dan kurang memberi ruang berpikir. Akibatnya, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi digabung ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Perubahan ini berdampak besar. Pancasila tidak dihapus, tetapi perannya dalam pendidikan menjadi lebih kecil. Ia tidak lagi menjadi fokus utama dalam membentuk karakter siswa, melainkan hanya bagian dari materi pelajaran. Pada awal tahun 2000, pendidikan lebih banyak menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem kewarganegaraan. Namun dalam praktiknya, nilai Pancasila sering hanya dipahami secara teori, belum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, muncul kekhawatiran ketika mulai terlihat perbedaan tajam dan ketegangan di masyarakat. Banyak yang bertanya, apakah generasi muda masih memahami jati diri bangsanya? Karena itu, negara mulai memperkuat kembali pendidikan Pancasila. Salah satu langkah penting adalah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Joko Widodo. Selain itu, dibentuk juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk membantu memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat dan sekolah. Hingga akhirnya, dalam kurikulum terbaru, pendidikan Pancasila kembali diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diterapkan dalam sikap sehari-hari. Kini, pendidikan Pancasila berada di titik baru, bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup yang terus dipakai dalam kehidupan nyata. Dari perjalanan ini, terlihat bahwa Pancasila mengajarkan nilai penting seperti persatuan, saling menghargai, dan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Sebagai generasi muda, kita tidak cukup hanya menghafal Pancasila. Kita perlu menjadikannya sebagai cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Di era media sosial dan banyaknya perbedaan pendapat, nilai Pancasila justru semakin penting, seperti menghargai orang lain, bekerja sama, dan tidak mudah terpecah belah. Karena pada akhirnya, Pancasila tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi harus hidup dalam tindakan kita setiap hari. Dan tantangan kita sekarang bukan hanya memahami Pancasila, tetapi benar-benar menjalankannya.